Oke, halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Kacamata Bang Imat. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengapa kita tidak bisa untuk overprotective terhadap diri kita. Kok kenapa nggak boleh overprotective? Karena ini berkaitan dengan attitude kita, berkaitan dengan karakter, mentalitas yang sangat berguna, sangat bermanfaat untuk membangun reputasi kita di masa yang akan datang. Karena di usia dewasa, ya kita semua yang sudah dewasa memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan masing-masing. Ketika Anda membutuhkan makan, Anda harus bekerja, yang kemudian uang hasil pekerjaan Anda dipakai untuk membeli makanan misalnya. Anda membutuhkan pakaian, Anda harus bekerja, kemudian hasil dari pekerjaan Anda jadikan untuk membeli pakaian. Begitu pula dengan kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kalau sekarang kebutuhan seperti kebutuhan komunikasi seluler, kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan seperti kebutuhan mengembangkan diri, kebutuhan pendidikan lanjut, itu tanggung jawab. Kemudian untuk memenuhinya kita harus bekerja. Berkaitan erat sekali dengan reputasi. Karena jika Anda dikenal sebagai orang yang temperamental, terlalu memproteksi diri Anda tidak akan memperoleh pekerjaan. Anda tidak akan memperoleh amanah. Kenapa? Karena begini, andaikan sebuah pohon yang buahnya banyak dan ranum biasanya dilempari batu. Yang buahnya paling banyak itu yang paling banyak dilempari batu. Tapi si pohon ini membalasnya dengan buah. Pohon ini membalasnya dengan buah, bukan dengan batu lagi. Ya. Dan ketika kita membalas sebuah keburukan dengan kebaikan, orang akan melihat, oh ternyata dia orangnya proaktif, tidak reaktif, dia tidak temperamental, tidak pemarah, dia orangnya sabar, dia mau menerima. Karena apa? Karena kebencian orang lain terhadap kita itu bukan urusan kita sama sekali. Olok-olok dari teman kita bukan sama sekali menjadi urusan kita. Begitu pula pujian yang kita dapatkan pun bukan urusan kita. Tetap semuanya bagaimana kita bersikap tidak reaktif. Karena dengan tidak reaktif kita menjaga reputasi kita. Kita membangun reputasi kita, oh ternyata ya si A ini atau si B ini, si X, si Y ya adalah orang-orang yang proaktif, bukan orang-orang yang reaktif, yang selalu terbang tinggi ketika dipuji, yang selalu jatuh terpuruk ketika dikritik. Sebab kritik tidak selalu melulu berarti sebuah serangan. Kadang kritik itu memang untuk kebaikan kita. Kalau kemudian orang menyampaikan body shaming terhadap kita, mengolok-ngolok tubuh kita, nah ketika kita membalasnya dengan keburukan juga, maka akan merusak reputasi kita. Sudah jelek di mata orang lain secara fisik, jelek pula sifat dan tabiatnya dengan membalas body shaming, tidak dengan prestasi misalnya, tapi dengan balas mengolok atau mungkin malah melakukan tindakan fisik, ya memukul atau apapun itu.
sikap diam terhadap serangan, terhadap kebencian, itu akan membantu kita membangun reputasi kita. Orang-orang akan suka sama kita. Tapi kalau kita overprotective terhadap diri kita, baru dibilang nggak bisa ngomong R gitu. Saya tidak bisa ngomong R. Tapi kemudian kalau tidak bisa ngomong R, kemudian membalas dengan maki-maki, dengan melempar batu, membalas dengan melempar kayu, membanting meja, ya akan buruk jadinya. Karena sebetulnya pun, sebagaimanapun, seperti apapun kita ini punya prestasi, kita punya kontribusi besar, pasti akan ada orang yang tidak suka sama kita. Karena hidup adalah risiko. Bukankah akan lebih baik kalau kita diolok-olok, direndahkan, tapi kondisinya adalah kita punya prestasi banyak, kita punya kontribusi besar, daripada kita diolok-olok, sudah diolok-olok, kita menjadi sampah, kita tidak memiliki penghasilan, kita tidak memiliki kontribusi apa-apa, dan menjadi tidak berguna. Alangkah baiknya memang ketika kita sudah, toh saya sudah berguna, toh saya sudah bekerja, toh saya bisa membiayai hidup saya sendiri, dan saya bisa memberikan kontribusi pada yang ada di sekitar saya bisa membiayai hidup orang tua saya. Ketika ada orang mengata-ngatai saya, mengolok-olok saya, menjelek-jelekan saya, dan saya diam, orang akan melihat fakta yang sebenarnya. Karena hidup kita tidak, atau diri kita tidak diidentifikasi, tidak dideskripsikan oleh pandangan orang lain ke kita. Karena diri kita ini adalah diri kita sendiri, yang mana kita sendiri yang punya kemampuan dan punya hak untuk mendeskripsikan diri kita. Maka ketika kita masuk, misalnya wawancara kerja, HRD kan bertanyanya pada kita untuk mendeskripsikan diri kita, bukan bertanya misalnya pada orang tua kita, atau pada seseorang, misalnya bos kita yang sebelumnya, untuk mendeskripsikan kita. Kan tidak begitu. Yang ditanya adalah diri kita, deskripsikan diri Anda. Karena Anda lah yang tahu siapa diri Anda. Dengan demikian, Anda tidak perlu takut dan tidak perlu risau, tidak perlu memproteksi diri Anda ketika ada yang mengatakan bahwa Mr. X itu atau Tuan Q itu adalah orang yang jelek, orang yang jahat misalnya. Atau dia di rumah saja tapi punya penghasilan, ya itu sepertinya ngepet atau piara tuyul. Nah, itu juga tidak perlu ditanggapi dengan marah-marah. Toh, masyarakat modern akan lebih kritis dalam melihat, dalam memberikan penilaian. Dan biar saja orang mengatakan apa, karena memang diri kita ini tidak bisa dideskripsikan oleh orang lain. Bahkan oleh orang tua Anda sekalipun, Anda tidak bisa dideskripsikan. Anda hanya mendeskripsikan diri Anda sendiri. Bukan mendeskripsikan orang tua Anda, bukan mendeskripsikan anak-anak Anda, bukan mendeskripsikan pasangan Anda, bukan mendeskripsikan adik-adik Anda, kakak-kakak Anda, saudara, atau guru dan murid Anda. Karena yang dideskripsikan oleh diri kita hanya diri kita sendiri. Kita mengenal diri kita, itu yang terpenting. Sehingga tidak bisa kita dan tidak perlu untuk menjadi overprotective. Manusia yang overprotective adalah manusia yang reaktif, yang tidak bisa diandalkan dalam bekerja. Kalau manusia yang overprotective bisa
perkirakan yang bersangkutan sangat mudah terbawa oleh emosinya, oleh perasaannya. Terlalu mudah jatuh benci ataupun jatuh cinta. Terlalu mudah mencintai, terlalu mudah membenci. Terlalu mudah tersinggung, terlalu mudah tersanjung. Sehingga dirinya dideskripsikan oleh orang lain, bukan dideskripsikan oleh dirinya sendiri. Barangkali demikian sedikit pengetahuan yang bisa saya bagikan. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit disclaimer bahwa ini saya juga masih belajar. Tentunya kita semua punya pengalaman masing-masing, punya pengetahuan yang lebih baik mungkin dari Anda punya ilmu atau pengetahuan, pemahaman yang lebih di atas saya. Mungkin barangkali jika ada yang harus dikritik atau ditambahkan, barangkali ada yang harus dikurangi, bisa Anda sampaikan kepada saya dan kita bisa berdiskusi mengenai hal-hal yang terkait dengan video-video saya seperti yang sekarang ini Anda tonton. Terima kasih.